ya. Kita akan mengubah ke dalam bentuk flowchart, lalu flow graph ya, dan basis path testing ya. Ini programnya kalau kita run untuk menghasilkan barisan berpangkat 2 ya. Kita tulis rank awal misalnya. Jadi di samping ini n sama dengan ini. Oke, kita cek ya 1 2 4 8 ya. Mulai dari baris pertama ya, n sama dengan 7 ya, awal sama dengan 1, k sama dengan 1 seperti itu. Oke, while ya, k kurang sama dengan n, print ya. Setelah itu awal sama dengan awal dikali 2, terakhir increment ya, k sama dengan k plus 1. Oke, nah kita akan mengenal ke diagram flowchart. Jadi teman-teman bisa install ya Microsoft Visio atau bisa juga yang versi online ya. Versi online ada di websitenya app.diagrams.net. Nah, ini ya ada ya. Untuk proses ya, misalkan proses apa misalnya K sama dengan 1 itu proses dia ya. Kalau proses maka lambangnya adalah persegi ya. Sedangkan untuk kondisional itu dia butuh belah ketupat ya, seperti itu ya. Nah, lalu untuk tanda panah ya, itu menandakan aliran prosesnya ya, mulai dari proses tahap pertama ya, tahap kedua ya, dan seterusnya. Mulai dari proses di baris program pertama ya, proses berikutnya di baris kedua, dan seterusnya itu diberi dengan tanda panah ya. Oke, sedangkan untuk mulai dan berakhir, oke, ini ada mirip elips ya, tapi sini bukan elips ya. Kita cek coba di sini. Flowchart, oh ini flowchart ada ya. Oke, sedangkan ini dia untuk display ya. Nah gitu ya, untuk display, untuk mulai dan akhir. Nah kita bisa menggunakan ini ya, start ya, dan juga akhir ya. Ini start, ini akhir ya. Oke. Coba kita mulai dulu ya. Perkenalan, nanti bisa teman-teman tanyakan lagi ya. Kalau untuk bagian-bagian simbolnya bisa ditanyakan kembali ya. Jadi pertama kali mulai, nah ini dia ya, tombolnya, ikonnya ya, simboliknya adalah seperti ini. Terlihat kan jelas teman-teman semua? Jelas Pak. Ya. Setelah kita kasih tulisan misalnya adalah mulai gitu ya. Setelah mulai, teman-teman nanti mulai proses berikutnya. Proses berikutnya apa ya? N sama dengan 7 ya. Nah, itu dia adalah proses ya. Kalau proses tadi adalah persegi ya. Nah, ini proses ya. Oke. N sama dengan 7. Nah, oke. Pak, kalau di flowchart sama dengan kita ganti juga dengan notasi algoritmik. Boleh seperti itu ya. Misalkan tanda panah seperti ini ya. Tanda panah. Ada tanda panah lah ya, tanda panah ke kiri ya. Oke, mau misalkan sama dengan, boleh silahkan ya. Jadi kita mempermudah aja ya. Oke. N sama dengan 7 ya. Setelah itu ada awal. Oke, awal sama dengan 1 ya. Awal sama dengan 1. Ya, atau kita kopas lah di sini ya. Oh, sebentar.
awal sama dengan 1. Setelah itu ada K ya, mulai dari 0 ya. Nah, oke ya, sudah. Lalu akan masuk ke perulangan ya. Nah, di sini ada pengecekan ya. Apakah nilai K kurang ya atau sama dengan N. Nah, itu dia pengecekan. Kalau pengecekan, oke, maka kita kasih pengecekan adalah ini ya, belah ketupat ya. Kita cek. Oke. K kurang sama dengan N. Nah, itu dia nanya ya. Nah, kalau pengecekan maka akan memiliki dua nilai ya. True atau false ya. Selalu seperti itu dia. Kecuali teman-teman punya strukturnya case of ya, case of artinya lebih dari 2 ya, bisa 3 ya, misalkan ya. Sama silakan pilih menunya. Menu 1 untuk display, menu 2 untuk cetak, menu 3 untuk cari, menu 4 untuk update. Nah, itu akan melakukan case of ya. Sama dengan if juga sebenarnya ya. Oke, karena dia ada 2, maka satu proses ke sini dia ya. Anggap yang true dulu ya. Ketika true, maka akan mengerjakan print ya, ternyata print ya, bukan cetak ya. Print ya. Print mendisplay ini tadi ya. Nah, itu ya, display ya. Ada ikonnya, teman-teman bisa pelajari nanti di sini. Display, apa yang di display ya? Awal ya. Variabel awal kita display ya. Setelah di display, awal yang baru sama dengan awal dikali 2. Nah, itu proses lagi ya. Proses awal yang baru sama dengan awal dikali 2 ya. Dikalinya boleh menggunakan tanda asterik atau huruf ya. Seperti ini ya. Boleh seperti itu. Oke. Awal dikali 2. Ini biar rebus dulu aja ya. Awal dikali 2, setelah itu ada lagi proses K sama dengan K tambah 1 ya. K sama dengan K tambah 1. Oke. K yang baru, K ditambah 1 ya. Nah, coba kita beri gambar panah dulu ya. Beri tanda panah. Tanda panahnya pinjamin di sini aja ya. Tanda panahnya dari sini dia. Nah, ke berikutnya coba kita lakukan copy paste, bisa nggak ya? Bisa nih. Actual size. Oh, kok malah ini? Bukan. Satu-satu deh ya, nggak apa. Terus dari proses berikutnya, oke, kalau nggak bisa gunakan ini ya, waypoint kata dia ya. Kalau nggak ini pun bisa. Nah, gini ya, dari sini ke sini ya. Oh, kebanyakan. Bisa kita gunakan ini. Oke, nah terus oke, dia normal seperti ini dia ya. Nah, Pak, terus bagaimana berikutnya? Dia akan melakukan pengecekan lagi ya. Nah, mulai dari sini ya. Oke.
dia akan kembali lagi. Anggaplah misalkan, coba kita ada di sini dulu deh. Oke, maka dia akan kembali lagi ke awal ya. Oke, begitu ya. Setelah dia dari K plus 1 lagi, balik lagi ke, oh maaf, bukan ke sini ya, tapi dia ke pengecekan lagi ya, dicek lagi. Oke, ini ya hati-hatinya di sini, hati-hatinya ya, karena kalau logika keliru, semuanya keliru nanti ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya, teman-teman silakan. Oke. Nah, setelah ini dia gimana? Kalau dia memenuhi K sama dengan N, lalu K-nya bernilai N plus 1 ya, sudah melebihi ya, artinya sudah selesai ya, maka dia akan keluar ya. Nah, keluar itu ikonnya adalah ini ya, selesai ya. Oke. Selesai ya. Selesai. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Ini gampang-gampang, lumayan lah ya. Oke, paham ini? Oke. Ini adalah flowchart ya. Flowchart yang dihasilkan dari pseudocode seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman harus paham nanti ya. N sama dengan 7 ya, awal sama dengan 1, K sama dengan 1 ya. Itu dia proses. Kalau proses maka simbolnya persegi ya. Sedangkan kalau dia pengecekan maka adalah simbolnya belah ketupat. Kalau untuk looping bagaimana? Dia akan balik lagi ya, Untuk display, nah display seperti ini ya, print ya, atau menampilkan ya. Untuk icon selesai, nah beda lagi ya. Oke, nah, sedangkan kalau sudah membuat seperti ini, nah nanti teman-teman akan diminta untuk menggambarkan flow graph ya. Flow graph itu dia mirip seperti flowchart, hanya kita akan ganti menjadi bulatan-bulatan saja ya. Nah, seperti ini ya. Diganti seperti ini aja. Oke. Ini flow graph dia. Flow graph kalau yang basis path ini yang lurus artinya dia sequence ya. Kalau dia sudah percabangan, nah ini dia ada true. Ini bukan dari sini ya, maaf ya. Tapi dari sini tadi ya, karena keluar ya. Nah, akan perbaikan dulu ya. Oke, ini kalau dia true, ya, nilainya true, dia akan ke bawah, ke proses. Tapi kalau nilainya dia adalah false, maka akan selesai ya. Karena setiap kondisi pasti ya memiliki dua nilai, true atau false ya. Nah, kondisi ini kita akan sebut dengan percabangan atau predikat node ya. Nah, sekarang kita akan membuat node-node seperti ini ya, merepresentasikan ini ya. Oke, kok beda besarnya?
Satu, dua, tiga, empat. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Baru dia ke note berikutnya. Ya, kita sebut dengan predikat note. Nah, setelah selesai, maka ada dua nilai ya, true atau false ya. Oke, ini keliru menggambar ya. Kita akan beda pemahaman tentang struktur internalnya ya. Oke, jadi gambarnya pun flowchart, flowgraph harus sama ya. Oke, nah, harus dilatih ya. Kebetulan untuk saat ini masih sangat basic ya, jadi masih sangat mudah ya. Yang true ada ini lagi dia. Oke, 1, 2, 3. Oke, tinggal kita beri gambar ya. Ini oke. Harus pakai ini Microsoft. Nggak lurus nggak apa-apa ya, garisnya. Setelah itu dia satu ke sini. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Selangkai. Oke, terus yang kembali lagi kita kasih. Oke, dia kembali ke 1, 2, 3. Balik lagi ke sini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, tinggal kita beri penomoran ya. Misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 not ya. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi kita pertama paling utama adalah menggambarkan basis pair testingnya dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, adakah yang mau bertanya? Oke, silakan Velia ya, Tungku ya, kalau ada yang mau bertanya. Paham nggak ya teman-teman nih? Oke, gimana? Paham, Pak. Mudah ya? Nah, ini lagi. Oke deh, biar kayak gini. Nah, ini adalah basis pair testing ya, yang dihasilkan dari source code ini dia ya. Nah, teman-teman ya. Nah, nanti misalkan bentuknya adalah prosedur ya, atau mungkin function, atau mungkin dia langsung ya ke kondisi. Nah, teman-teman harus bisa juga menggambarkannya gitu ya, bagaimana dia arah-arahnya seperti itu. Nah, dari source code sederhana ini hanya 6 baris ya, maka bisa dihasilkan aliran prosesnya secara flow graph ya, atau flow chart seperti ini dia. Jadi pertama dia mulai ya, terus memproses ya di proses kedua. Proses ketiga di set lagi, ada proses awal sama dengan 1. Oke, di proses berikutnya K sama dengan 0. Lalu ada pengecekan ya, kalau true dia ke sini ya. K-nya nambah lagi ya. Oke, K-nya bukan 0 ya, ternyata 1 ya K-nya. Oke. Nah, ketika dia selesai, cek lagi ke sini. Masih true, benar ya. Terus ke sini lagi. True, masih benar ya. Ketika sudah false, maka selesai. Nah, ini ya, 1, 2, 3, sampai 4 kita sebut dengan basis pair yang sequence ya. Oke. 6, 7, 8 kita sebut pun sama sequence ya. Sedangkan untuk percabangan, nah ini percabangan ya. 5, 6, 9 ini adalah percabangan ya. Kita kasih tulisan pun tidak masalah. Jadi ini true ya, benar, ini adalah false ya. Selesai. Oke. Jadi mungkin ada warna di sini ya, bisa kita beri warna, misalkan warnanya apa nih? Ini warna, oh ini ya, ada warna di sini ya. Misalkan warnanya atau merah ya. Ada yang warna lain nggak nih? Oke, nah gini ya. Kita akan beri warna-warna ya. Nah, yang dikatakan sequence ya, 1 mungkin warnanya yang agak soft, kuning ya, ini ya. 1, 2, 3 ya. Nah, ini adalah sequence ya. Sedangkan 5 kita sebut dengan predikat node. Nah ya. Ini pun sama. Oke. Kakak nggak perlu teriak-teriak, Kak. Kakak teriak-teriak, Kakak. Oke ya, seperti ini ya. Bisa. Oke ya. Kita akan coba tulis di sampingnya. Kita misalkan beri. Oke ya, ini di sini ada penjelasannya. Jadi
sekitar ukurannya. Jadi kalau kita tanya sekarang ya, misalkan basis PET, misalkan ini 1 ya, basis PET testing, oke, yang sequence ya, yang sequence, oke, artinya dia data saja ya, oke, itu adalah ditunjukkan oleh node-nya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Ada lagi node yang berikutnya adalah node 6, 7, oke, 8 ya. Dikasih warna saja ya, teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, oke, predikat node. Nah, ini penting. Predikat node, nah node itu berarti hanya node kelima ya. Oke, setelah itu ada istilahnya kemarin, masih punya slide-nya kan ya, ada istilah region ya. Nah, region adalah dia wilayah tertutup ya, seperti ini. Nah, ini dia wilayah tertutup ya. Tertutup oleh apa? Oleh garis ya. Dan node 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada region ya. Di luar pun ada ya. Jadi akan ada satu region terluar sendiri ya. Jadi di sini regionnya ada 2 ya. Region 2 ya. Paham 2 dapat dari mana? Aulia? Kevin? Angka 2 paham ya? Region dapat dari mana? Yang lain? 1 dari di sini ya. Ya, kursor saya di sini ya, kursornya ini. Nah, kursornya ada di sini. Ini 1 region pertama. Nah, region kedua ada di luarnya ya. Oke. Paham ya? Oke, bagaimana teman-teman? Paham, Pak. Iya, Bang. Jadi ada 2 ya. Setelah ada basis PET testing ya, node yang sequence sudah, predikat node sudah, ada region ya. Juga ada istilahnya 4 itu nilai V ya. V dari graf G dan E itu kemarin rumusnya gimana tuh ya? Jumlah E min N ya, jumlah E min N plus 2 ya. Atau sama halnya dengan predikat node ya, ditambah 1 ya. Nah, predikat node-nya cuma ada 1 ya, yakni di node kelima saja. Sehingga nilai V-nya pun dia 2 ya. Kalau kita gunakan yang rumus ini ya, coba kita cek nilainya apakah sama. Oke, ini sama saja ya. Kita rasakan V, G, E ya. E-nya ada berapa? Kita coba cek ya. E-nya tuh yang hitam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. E-nya. Jumlah E-nya ada 9. Jumlah node-nya terakhir ada 9 ya. Jadi 9 min 9 ditambah 2 ya. Jadi tetap ya nilainya pun 2 ya, nilainya 2 sama ya. Nah, biasanya ya dan harus sama ya, jumlah region R ya. R ini oke, predikat node kita kasih lambang dengan P ya. P itu apa? R dan V harus sama ya. Jadi 2 ya. Sama ya, 2. Terakhir teman-teman harus menyusun istilahnya kemarin, menyusun namanya independent PET ya, IP. Nah ya,
Contoh independent path yang pertama, jadi dari 1, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ketujuh, delapan, kelima lagi ya, lalu kesembilan ya. Oke. Atau yang kedua, nah yang kedua basis independent path ya kita sebut. B. Jadi dari 1 ke node 2, ke node 3 ya, ke node 4, ke node 5, ke node 9. Nah, gitu ya. Jadi graf sederhana seperti ini dia punya jumlah IP-nya 2 ya. Nah, biasanya yang tanya jumlah independent path-nya tuliskan ya 1 atau 2 saja ya, padahal banyak sebenarnya ya. Pak, kenapa ini hanya berulang sekali? Karena sama juga, mau berulang berapa kali pun dia setelah 5 pasti 9 juga ya. Itulah. Jadi misalkan 5, 6, 7, 8, 5, 9 cukup sudah ya, nggak usah 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Nah itu terus-terusan ya, terus 9, padahal sama ya, sudah terwakilkan ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ada istilahnya yang basis path testing sequence. Oke, sequence, lalu ada predikat node, ada region ya, ada nilai kompleksitas V, dan ada independent path ya. Seperti ini. Oke, mangga ya, monggo teman-teman kalau ada yang mau mengomentari ya, menanggapi silahkan ya. Mudah ya. Oke. Silakan Doni ya, Doni, Faiz, Hanif ya, Melia ya, KM-nya ya, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanggapi atau mungkin soal yang lain. Pak, saya izin bertanya. Oke, ini siapa? Cut Nur ya, Intan. Ya. Iya Pak. Untuk yang ini yang Pak, mohon maaf, bisa tolong kembali ke yang tadi. Oh ya, oke ya. Untuk yang nomor 4 Pak, kan ada nilai 9 kurang 9 tambah 2. Nah, itu cara menentukan nilainya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Sisi ya, EJ ya, EJ. N itu node. Nah, node ya. Node itu disingkat emang N ya. Nah, jadi jumlah jumlah E-nya ada 9 ya nih. Perhatikan di sini saya kasih yang warna hitam ya nih ya, yang menghubungkan nih. Ini kan ya 1 ya. Ya, 1 kedua kan ada ya. Oke. Hilang ya. Burhani ya. Oke, sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi jumlah E-nya adalah di sini ya 9 ya. Sedangkan jumlah node ya, jumlah simpulnya ya ada 9 juga. Taunya dari mana? Ini yang terakhir ya. Jumlahnya kan ya. Nih, kalau mau dihitung lagi boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. N-nya pun ada 9 ya. Seperti itu. Oke. Atau nilai V ini ya bisa dihitung dari predikat node. Predikat node-nya ada 1, yakni hanya di node kelima saja dia ya. Oke. Nah, node-nya ada 1, 9,
ya, di rumusnya di slides yang pernah kita bahas, yakni V sama dengan predikat node ditambah 1 ya. Antara region ya, region dan nilai V itu sama ya. Nanti akan ada contoh berikutnya ya, di mana teman-teman dapat menambah ini ya, menambah pemahaman lah ya. Bahkan nanti ada perbedaan ketika kita membuat conditional if ya, if, elif ya, dan tanpa elif ya. Jadi if semua ada perbedaan nanti di situ ya. Nah, itu hati-hatinya di sana nanti. Oke, yang lain silakan, atau Intan lagi mau menanggapi lagi yang mana? Bapak, kalau yang P itu kan predikat. Mm-hmm. Berarti nggak ditaruh nilainya langsung ya, soalnya kan di sini predikatnya 5. Oh, itu maksudnya di node kelima itu predikat node ya. Banyaknya predikat node-nya 1 ya. Ya, jadi node P-nya artinya dia sorry ini ya. Saya paham ini ya maksudnya ya. Node Iya, P benar. di node kelima gitu aja ya. Oke ya. Sip, thank you ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Hanya 1 ya. Nilai P-nya hanya 1. Oke, coba kita istirahat dulu ya, jam 9.30 ya, 3 menit lagi kita akan lanjut dengan contoh yang baru ya. Oke, silakan dipahami dulu aja ya. Contoh sekarang ingin menghitung indeks nilai gitu ya. Jadi ada nilai, misalkan nilai UTS ya, nilai UTS 90 ya. Ada nilai UAS, misalnya nilai UAS 85 ya. Terus nilai kuis ya, nilai kuis 90 ya, nilai praktikum misalnya 88 ya. Oke, lalu ada kehadiran misalnya, kehadirannya berapa persen ya, misalkan kehadirannya 81% gitu ya. Ini contoh ya, seperti itu ya. Oke. Jadi sebelum dikalkulasi lagi ya, jadi ada misalkan sekarang nilai rataan ya, nilai rataan sama dengan misalkan semuanya ditambahkan langsung dibagi 4, ini contoh sederhana ya. Misalkan UTS ditambah dengan UAS ditambah dengan kuis ya. Oke, ditambah lagi dengan praktikum ya, dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, setelah itu dia akan ngecek di sini ya. Jika kehadiran kurang dari 80 ya, misalkan kurang sama dengan 80, jadi 80%, maka dia makanya rataan yang baru adalah rataan yang lama.
Oke, dikurangi 20 ya. Ya, teman-teman jangan kaget ya, beberapa mata kuliah ya. Kalau di saya sih nggak saya permasalahkan ya. Tapi sebenarnya bukan mempermasalahkan ya. Kehadiran itu adalah hak kalian ya, bukan kewajiban sebenarnya. Jadi itu adalah hak kalian ya. Sekarang sudah ibaratnya ada tenaga, pikiran, amanah ya, ada biaya di situ. Oke, jadi kalau tidak hadir, nah alangkah baiknya segera insaf ya, sadar ya. Oke, terlambat Pak, silahkan ya. Nah, untuk ke depannya berikutnya untuk tidak diulangi ya. Yang penting janjinya itu bukan terhadap saya ya, tapi terhadap diri sendiri ya. Harus berubah ya, harus mau ya, harus sudah mau menolong ya, membantu diri sendiri ya. Oke ya. Nah, lalu ada pengecekan lagi ya. Nah, jika rataan oke, lebih dari 80 ya dan nilai rataan kurang sama dengan 100, maka indeks sama dengan misalnya adalah A gitu ya. Ini contoh ya. Elif. Nah, nanti akan ada contoh saat kita tidak menggunakan L ya. Langsung aja if ya. If kita kopas aja ya. Oke. Kita kopas if rataan kurang dari lebih besar dari 70 dan 80 ya, maka nilainya di sini indeksnya adalah AB ya, seperti itu ya. Kurang kelirunya apakah masih sama? Ini contoh ya di kampus mana gitu ya, contoh. Kalau ini 60 sampai dengan 65 ya, 65 sampai dengan 70, maka nilainya adalah B ya. Nah, selain itu misalkan else, oke ini masih belum ada tanda titik 2, else indeksnya misalkan adalah E ya. Nah, gini. Lalu di akhir kita akan mengatakan print ya. Indeks nilai sama dengan indeks ya. Kita coba jalan dulu ya, jalan nggak nih? Apakah ada kesalahan? Oh, indeksnya A ya, bagus ya. Kalau ternyata dia kehadirannya 71, maka akan turun ya, bukan lagi A ya. Turun beberapa grade dia ya. Indeksnya B langsung dari A ke B ya. Itu pernah terjadi, ada ya seperti itu ya. Kalau di saya silahkan lah ya, pertimbangkan sendiri ya. Oke ya, nah dari source code seperti ini, nah ya, ingin kita ubah ke flowchart ya. Nah, nanti misalkan teman-teman menanyakan ya, misalkan ada yang bertanya, Pak Barja, ini kan sama semua nih prosesnya sequence, apakah boleh disatukan jadi satu proses sendiri gitu ya, tidak harus 3, boleh seperti itu ya, silahkan ya. Ini dipecah-pecah seperti ini hanya untuk menunjukkan ini ada yang sequence ya, ada node yang sequence ya, seperti itu. Oke, coba kita bikin baru lagi aja sini. Oke, dari source code mana tadi? Ada UTS, UAS, kuis, praktikum, kehadiran ya. Nah, contoh misalkan yang ini akan saya satukan ya, lalu yang ini misalkan saya sendirikan gitu ya. Boleh nggak semuanya disatukan? Boleh ya, bebas ya. Jadi sangat banyak caranya. Yang penting tidak menyalahi aturannya ya. Kalau memang ada kondisi, maka kondisi. Kalau dia proses, proses ya. Ini start. Oke. Mulai ya, mulai ya. Tidak harus huruf kapital ya, biar terbaca dengan mudah ya dan jelas ya. Setelah itu proses ya, kita prosesnya ini terlalu besar.
Prosesnya tadi ada UTS ya, ibaratnya UTS, terus ada UAS ya. UTS sama dengan 90, UAS sama dengan 90, misalkan berapa tadi ya? Kuis sama dengan 80 ya. Praktikum sama dengan 88 misalkan, seperti ini dia. Oke, setelah itu terus proses berikutnya yakni ada kehadiran ya. Kehadiran sama dengan 81 ya. Setelah kehadiran apa lagi? Ada nilai rataan ya. Nilai rataan. Rataan sama dengan UTS plus UAS plus kuis plus praktikum ya. Oke. Dibagi 4 ya, itu nilai rataan ya. Oke. Setelah nilai rataan, oke. Setelah proses rataan ini, ya, proses ke-16, oke, maka ada pengecekan pertama ya, if kehadiran. Nah, ini ada pengecekan di sini ya. Maka menggunakan, pakai ini aja deh ya. Menggunakan ini dia ya. Apakah kehadiran lebih dari 80 ya? Maka dia punya dua nilai ya. Oke, nilai true dan nilai false ya. Nilai true-nya kalau dia apa tadi? Oh maaf, kurang ya. Apakah kehadiran kurang dari 80? Kalau iya, maka ada proses berikutnya yakni rataan ya, berkurang ya. Rataan dikurangi 20 ya. Oke. Kalau tidak, oke, maka dia akan ke pengecekan berikutnya ya. Pengecekan berikutnya apa? Yakni dia rataan lebih besar dari 80 dan rataan kurang sama dengan 100 ini ya. Oke. Nah, maka kita pindah ya. Jadi kalau dia di sini true ya, kalau dia false ya, seperti ini. Karena itu masing-masing pendapat bisa aja berbeda ya. Ini pun sama, dia ke sini ya. Nah, dia ke sini ya. Oke. Karena setelah selesai dari menghitung rataan seperti ini, otomatis dia akan mengeksekusi kode di baris berikutnya ya, seperti itu. Ini kan sekuens semua sebenarnya, cuma ada kondisi, ada perulangan dan sebagainya. Oke ya. Jadi jangan lupa ada tanda panah setelah rataan ke pengecekan berikutnya. Apakah rataan lebih dari 80 ya, dan ya rataan kurang sama dengan 100. Kalau memenuhi, nah katanya di sini kalau memenuhi, maka indeks ya, indeks sama dengan A ya. Oke. Kalau tidak memenuhi bagaimana? Nah, di sini kalau tidak memenuhi, maka ada pengecekan berikutnya ya. Apakah rataan lebih dari 70 ya, dan rataan kurang dari 80? Kalau iya maka indeks ya sama dengan AB. Nah, gini ya. Kita cek dulu nih. Oke. Terus ternyata kalau dia tidak, ini bagaimana Pak? Jadi setelah indeks A bagaimana? Oke. Nah,
ketika dia menggunakan elif, maka dia nanti akan langsung ke print ya. Oke, jadi akan keluar ke print dia. Oke, kita mau kasih dulu tulisan print, boleh diselesaikan. Setelah selesai dia ke print. Print tidak ada di sini ya. Ini pun bisa digunakan untuk display ya. Nah, icon ini ya. Display juga bisa atau input sama. Kita gunakan yang di sini aja ya, flowchart ya. Oke. Nah, tampilkan indeksnya, semuanya nanti mengarah ke sini ya. Ini pun sama, ke sini dia. Sekarang lanjut lagi ya. Lanjut lagi setelah 7080 ini ya, di baris 23. Ada pengecekan lagi ya, yakni apakah 65 sampai 70 range-nya. Maka kita tambahkan dulu di sini ya. Tambahkan dulu pengecekan apakah rataan lebih dari 65, oke, sampai dengan kurang dari 70. Nah, kalau iya, maka indeksnya sama dengan B ya, kayak gitu. Oke, indeks sama dengan B. Oke, ya. Setelah ini pun sama, kita kasih ke sini ya, dia selesai ya, ke indeks. Nah, selesai ke sini dia ada lagi ya, else index E ya. Misalkan nilainya 55 ya, ini di kampus beda ya, misalkan nggak di kampus kita ya. Oke ya, else kata dia indeksnya adalah indeks sama dengan E ya, karena terakhir dia ya. Oke, dan ini pun, nah di sini dia ada, oke ke sini ya, sip begini ya. Oke, coba kita beri keterangan. Kalau dia true, ya. Kalau dia false, ini pun true, ya. Ini dia false, ya. Ini true, ya. Ini dia false, ya. Oke, ya. Biar terbaca mudah. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pahami flowchartnya dulu ya. Dari source code kita, yakni ini. Coba saya bisa nggak di sini? Seperti ini dia. Ya, seperti ini. Ini ada source code-nya di sampingnya ya, biar mudah aja. Rataan gitu. If Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Minggu kelima ya, tidak kerasa, jadi sudah mulai ada kompleksitas ya, kompleksitas. Teman-teman saya yakin bisa ya.
No. Oke ya, silakan. Oke, Muhammad Ridho, silakan ya kalau ada yang mau apa ditanggapi ya, dikomentarkan silakan ya. Nabila, Putri ya, lagi ini Sehat Ari ya, Siti dan teman-teman yang lain. Oke, menyusun dalam flowchartnya dulu ini yang paling penting ya. Oke, nah di sini ada kata-kata else if ya, else if berikutnya 70 sehingga dia tidak dari indeks A, panah-panahnya tidak ke sini lagi ya, tidak ke bawah ya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Oke, mau dipelajari dulu. Oke ya, silakan. Kalau dari sini terlihat ya, ada berapa region ya. Regionnya ini satu di sini ya, satu, dua ya, tertutup ya, dua, ini tiga, empat, dan di luarnya satu lagi ya, jadi semuanya 5 ya. Jadi nilai regionnya 5, nilai V-nya ya, nah nilai V-nya pun 5 ya. Kok bisa yakin ya? Ya udah kita akan bentuk dulu ya caranya ke flow graph ya. Ke flow graph kita akan susun. Ini bagaimana ini? Apakah sudah? Kita lanjut ke flow graph. Oke. Tasya, silakan. Tunggu Siva. Lanjut ya? Iya Pak, lanjut. Lanjut Pak. Mantap ya. Nah, ini kalau senangnya kalau kuliah pagi-pagi ini masih seger ya. Nah, kalau kemarin yang ini saya buka kartu aja ya di kelas lain ya. Dari tahun sebelumnya kakak tingkat kalian yang lulus mata kuliah TPL ini ya, dari sekian kelas itu hanya 3 ya yang lulus ya, bukan nilainya A ya, yang lulus ya. Jadi menggambarkan sejak mulai dari whiteboard testing ya, nah dia sudah kabur-kaburan ya, karena itu nggak ngerti langsung tanyakan ya. Oke, ini ada mesin apa, kita tunggu dulu masih berisi. Oke, kalau sudah kita susun, kita dibagi-bagi. Oke, kita mulai. Nah, ya, mulai di sini. 1, 2, ya. 3, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6. Setelah itu ada tanda-tanda lagi 6 di 7. Nah, ini pun sama, arahnya ke sini dia. Terus 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4,
Setelah itu dia ke indeks ini 1, 2, 3, ini, oke, kalau ini, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih nomornya bebas ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke ya. Dari yang ini yang sequence yang mana saja? Yang sequence? Yang sequence ya, ini ya. Kasih warna hijau misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ya. Ini dia sequence ya. Nah, selain itu yang sequence juga 7 nggak bisa ya. Oh ini nih sequence ya. 11 ke 14 ya. Atau 12 ke 14 ya. 13 itu adalah sequence ya. Oke, sequence sudah ya. Sequence sudah. Kakak yang main tangannya, Kak. Oke. Sequence ya. Ini terlalu kecil ya. Sequence. Oke, yang sequence sudah ya. Yang pertama ya. Oke, yang pertama sequence sudah ya, yang warna hijau ya. Yang kedua yakni predikat note ya. Predikat note itu dia note ini P ya. Note ke ada berapa saja nih? Warnanya biru ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi predikat note-nya ada note ke 5, ke 7, 8 dan 9 ya. Jadi jumlah predikat note-nya ya di sini oke, sama dengan ada 4 lah ya, seperti itu ya, di note sekian. Biar bisa seperti itu ya. Yang ketiga, region. Nah, jumlah region R sama dengan ada berapa tuh region tuh? Oke. Yang tertutup ya, ini ada 1 di sini. Bisa nggak dikasih warnanya? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi regionnya oke ya. 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1 ya, sama dengan 5. Oke. Itu adalah jumlah region apa yang terkurung lah ya, tertutup ditambah dengan yang region paling luar ya. Region sudah, lalu nilai V ya, kompleksitas V-nya G E sama dengan E min N ditambah 2 ya. Sama dengan berapa tuh? Jumlah edge-nya ada berapa? Kita cek di sini. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berapa nih ya?
1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang terus dulu ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Oke. E-nya 17 dikurangi jumlah notnya 14 ditambah 2 ya. 3 tambah 2, 5 ya. Atau bisa dari nilai V. Oke. Ini nggak bisa kalian sembarangan ya. Misalkan yang penting gimana caranya dicek dulu ya. Gambarnya akan saya cek, gambar saya cek ya, nilai H-nya saya cek, lalu nilai note-nya saya cek. Nah, hasilnya harus sama ya. Ini predikat note ditambah 1 ya, 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Oke. Terakhir ada nilai atau jalur independent path ya, IP-nya. IP apa saja IP-nya dia? Dari node 1 ke 2 apa Dede? 3, 4, lalu 4, 5 ya, 5 misalnya 7. Oke. 7, 11, 14 ya, itu salah satunya ya. Pak, apakah bisa misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 7, 8, 12, 14 bisa juga seperti itu ya. Note dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 lalu dia ke 5 ya, ke 7 terus ke 8, setelah itu 12, lalu 14 ya. Bisa seperti itu ya. Atau mungkin note 1 ke 2, ke 3, ke 4, 5 ya. 5, 7, 8, oke. 8, 9 ya, misalkan ke 9, lalu dia ke 10 misalnya, terakhir ke 14 ya. Bisa seperti itu ya notnya ya. Oke. Oke, atau mungkin ada yang note 1, 2, ini banyak ya, sangat banyak ya, 2, 3, 4, 5 ya kan, tunggu dulu ya, 5, 6, terus dia 7 misalnya, 11, 14 ya, banyak banget ya. Nah ini ya, kemarin whiteboard testing ya, kalau masing-masing ingin dilakukan pengecekan, dan satu pengecekan dia membutuhkan ya, satu jalur misalkan membutuhkan waktu 5 menit saja. Ketika programnya kompleks, maka akan butuh banyak waktu ya. Nah, karena itu bisa kita kombinasikan ya. Dan dari programmernya pun ya tidaklah nol ya, pasti dia sudah punya pengalaman membuat kode program. Dia sudah punya pengalaman cara menyusun algoritma dan logika yang benar ya, yang sesuai dengan proses bisnis ya, seperti itu. Oke. Nah, karenanya dikombinasikan nanti ada pengujian secara black box, ada pengujian secara white box ya. Oke ya, seperti ini. Silakan teman-teman kalau ingin ada yang menanggapi ya, berikan komentar silahkan. Oke. Pak, iya Pak, saya izin bertanya untuk yang angka 3 yang region. Ya, yang region itu kan ada 4 tambah 1 sama dengan 5, Pak. Iya. Saya masih kurang paham, Pak. Oke. Region ya. Region itu dia wilayah ya, daerah atau area atau wilayah tertutup oleh oleh node dan oleh edge ya. Nah, ini kan tertutup yang pertama ya. 5, 6, 7 kan tertutup tuh. Ya kan ya? Ya, ada garisnya pun ya. Ini 1 ya. Oke. Itu region 1.
Tunggu, saya kasih tulisan mana nih ya? Plus. Kalau untuk nulis di sini mana nih? Teks. Oh, nggak bisa juga nih. Ini aja deh, kita kali ini pakai ini deh. Ini bukan proses ya, hanya apa namanya ngasih tanda itu ya. Jadi misalkan kita kasih ini adalah kecil R1 ya, region pertama 15. Oke. Nah ini ada di sini ya, ini region pertama ya. Nah region kedua itu ini region kedua, oke. R2 ya, itu region ya. Kita tambah lagi ini 14 atau 15 nanti. Itu ya region ya. Lalu ada region berikutnya. Region berikutnya dia di sini R3 ya. R3 ya, bukan jenis kendaraan ya. R3 sudah. Nah, dan region yang di dalam berikutnya terakhir ya. Ini R4. Nah, ada 4 dia. Oke, ditambah dengan yang paling luar tentu ya. Selalu seperti itu ya. Oke, ada satu region terluar sendiri ya, sehingga saya tambahkan di sini 1 ya. Bukan oleh saya, emang ketentuannya seperti itu dia ya. Jadi semua region ya yang terhubungi 1, 2, 3, 4 pasti ditambah 1 dan di luarnya ya. Kasih warna deh, region tuh warnanya Intan, mungkin suka warna ungu mungkin ya. Ini adalah region ya. Oke ya, seperti itu. Oke, bagus ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi 4 ditambah dengan 1 ya, selalu seperti itu dia. Oke. IP independent pet ya. Oke, apa? Ada yang mau tanya? Mau ditambahkan dengan keterangan boleh, misalkan true ya. Sorry, ini mana? Tadi true, ini false ya, bisa seperti itu ya. Ini true, terus ini dia false, boleh seperti ini ya. Lebih bagus ya, lebih apa? Lebih deskriptif dia, informatif ya. False, true, ini dia false. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pak, izin bertanya. Oke, Intan lagi ya. Coba saya cek. Hanif, Pak. Hanif ya, oke Hanif, silakan Hanif. Izin bertanya untuk yang not 6, kenapa tidak termasuk sequence ya Pak? Dengan penjelasannya Pak. Maaf, apa? Yang mana? Not 6. Not 6 ini ya, kenapa? Kenapa tidak termasuk yang sequence? Oh, gini, maksudnya 6 dan 7 gitu ya. 5 dan 7 ya, gitu ya. Nah, 6 dan 7 bisa juga sequence ya. Ini sequence yang apa? Di luar dari predikat not ya. Karena kalau predikat not pasti ada 2 tangan dia ya. True atau false ya. Jadi ini 5 dan 7 sebenarnya, atau 5 dan 6 masih masuk ke ranahnya predikat not. Sementara 6 dan 7 itu juga masih bisa masuk ke
sequence ya, basis path ya, sequence. Oke, bagus ya. Maksud saya biar memudahkan ya, 1 2 3 4 ini sequence, 11 14 sequence, 12 14 sequence ya, 13 14 sequence, 10 14 sequence ya. Ini pun sama 6 7 dia sequence ya. Nah, kalau saya kasih warna hijau ya, hijau ini hijau juga. Maksud saya khawatir rancu ya. Mau ditiup? Tunggu ya, sebentar ya. Oke. Abi taruh sini dulu, Abi. Oke. Silakan ya, Intan Hanif ya. Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya di samping ini. Tugasnya satu aja ya, tugasnya. Oke, kalian latihan. Jadi mau pakai Microsoft Visio boleh ya, atau yang online boleh, silahkan ya. Jadi teman-teman menuliskan seperti ini ya, aduh maksudnya sum total sama dengan 0. Setelah itu ada A sama dengan 0 juga ya. A 0. Batas sama untuk N ya. N saja deh. N 10 total 0. K sama dengan 1 misalnya. While K kurang sama dengan N, total sama dengan total ditambah dengan A. A sama dengan A dikali dengan A ditambah dengan 3 misalnya. If K kurang dari N, nah di dalam kondisi yang di dalam looping ada kondisi ya. Print misalnya print A else setelah itu K sama dengan K plus 1 print total ya. Coba kita cek ya. Oh, seperti ini ya dia. 3 plus 6 plus 9 plus 12 ya, plus 15 plus 18. Nah, seperti ini. Oke, tunggu. Oke. Oke, begini ya. Oke, ini kalian bentuk dalam bentuk flowchart ya, dan dalam bentuk flow graph ya. Saya share ini
Kalian aja ya, share. Oke. Oke. Oke, itu dulu ya. Coba saya stop sharing dulu. Saya akan share barusan. Print screen.